Di momen libur panjang Isra Miraj, lalu lintas di jalur Gadok menuju Puncak Bogor terpantau padat. Sistem ganjil genap dan one way diterapkan untuk mengurai kemacetan. Kawasan Puncak Bogor sejak pagi sudah dipadati kendaraan di momen libur panjang. Lebih dari 2.800 kendaraan melintas ke arah Puncak Bogor. Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional untuk mengurai kemacetan. Di antaranya sistem ganjil genap dan sistem satu arah. Warga diimbau untuk memanfaatkan jadwal penerapan satu arah yang terbagi pada pagi dan siang hari dan mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kemacetan. Pengemudi diimbau tetap hati-hati dan mengikuti petunjuk lalu lintas. Ini dari Sabtu itu di pukul 06.00 masih cenderung landai, itu hanya mencapai 1.500 kendaraan, kemudian jam 7 ke jam 8 baru mencapai 2.000 kendaraan, sehingga tadi pada saat kami berlakukan itu sudah sesuai dengan ambang batas yang kami pertimbangkan untuk keluar tol Ciawi kendaraan roda 4, yang mana 2.000 kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi itu menjadi pertimbangan kita untuk melaksanakan rekayasa one way. Berapa pertimbangannya Pak? 3.000? 2.000 kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi baru kita laksanakan persiapan untuk proses satu arah atau one way itu. Untuk mengetahui arus lalu lintas terkini di Puncak, kita bergabung dengan Hadisti Arifa langsung dari kawasan Gadok, Kabupaten Bogor. Disti, apakah hari kedua ini lalu lintas ke arah Puncak masih padat? Ya, David dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Gadok Kabupaten Bogor tengah diberlakukan one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Karena pada sore hari ini situasi volume kendaraan justru lebih tinggi yang dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta dibanding dari yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Ini memang berbeda situasinya jika dibandingkan pada pagi dan juga siang hari tadi, yang mana kalau pagi dan siang tadi kendaraan lebih didominasi dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor ini. Dan kalau sistem one way atau satu arah ini memang diterapkan secara situasional dan juga bergantian dari kedua arah. Tadi pagi selama 2 jam pada pukul 8 hingga pukul 10 sudah diterapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Kemudian setelahnya juga diberlakukan sistem ganjil genap, karena ini sifatnya memang situasional dan juga bergantian. Pada saat one way tidak diberlakukan ganjil genap, namun setelah berlaku atau diterapkan lalu lintas secara normal barulah diberlakukan sistem ganjil genap. Di mana untuk sistem ganjil genap ini memang akan full diterapkan selama 3 hari terhitung dari hari Jumat kemarin hingga hari Minggu nanti 18 Januari. Dan pada sore hari ini karena melihat kondisi lalu lintas justru ramai dari arah Puncak menuju Jakarta, sehingga diterapkan one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Nah, kalau terkait data dari Satlantas Polres Bogor menyebutkan bahwa hingga sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi tercatat sebanyak 36.000 kendaraan yang keluar masuk di gerbang tol Ciawi. Jumlah ini memang pada pagi dan siang hari tadi didominasi oleh kendaraan dari arah Jakarta, namun pada sore mulai ramai kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Puncak menuju ke kota Jakarta. Nah, kalau untuk lalu lintasnya kita lihat bersama David di belakang saya, karena kondisi jalan dari arah Puncak menuju Jakarta ini merupakan jalan yang menurun begitu. Kemudian juga terlihat cuaca pada siang hingga sore hari ini sudah mulai hujan, sehingga terlihat kendaraan mulai berhati-hati melaju secara pelan untuk menghindari kecelakaan. Dan ini sedikit terlihat adanya terhambat laju kendaraan. Namun selepas dari turunan terlihat laju kendaraan ini sudah mulai normal, atau para pengemudi ini dapat melaju dengan kecepatan batas kecepatan maksimal mereka. Kemudian tadi juga disampaikan oleh pihak Satlantas Polres Bogor pada 3 hari ini ada 4 titik yang menjadi rawan kemacetan di kawasan Kabupaten Bogor ini. Tidak hanya di Simpang Gadok saja, namun juga titik kemacetan yang akan terjadi pada kawasan Pasir Muncang, kemudian juga di Pasar Cisarua, lalu juga Simpang Megamendung, dan juga di kawasan Taman Safari, karena ke
keempat titik ini merupakan titik yang ramai oleh mobilitas masyarakat. Tidak hanya bentuknya seperti pasar tadi, namun juga sebagai tempat wisata. Dan nantinya untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini akan terus diberlakukan hingga pukul 7 malam nanti. Ini sifatnya situasional, melihat laju kendaraan ini tingkat volumenya lebih ramai dari arah mana. Jika memang ramai dari arah Jakarta, maka akan kembali diterapkan one way dari arah Jakarta. Namun sebaliknya, jika justru lebih ramai dari arah Puncak menuju Jakarta, maka akan tetap diberlakukan one way dari arah Puncak. Nah, kalau saat ini one way dari arah Puncak ini sudah diberlakukan kurang lebih sejak dari pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Artinya sudah hampir 3 jam untuk rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak menuju Jakarta ini sudah diberlakukan. Kita akan lihat situasinya nanti seperti apa, karena dari pihak Polres Bogor ini juga menghimbau kepada masyarakat atau pengemudi yang akan melakukan perjalanan untuk memperhatikan tanggal keberangkatannya, karena sistem ganjil genap yang diberlakukan, sehingga untuk dapat terhindar dari diminta untuk putar balik agar memastikan bahwa plat nomor kendaraan ini sudah sesuai dengan tanggal perjalanan. Kemudian juga senantiasa untuk melakukan update informasi terkait penerapan one way ini, karena ini juga tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat jika menuju dari arah Jakarta, memanfaatkan one way dari arah Jakarta. Begitupun juga untuk yang akan turun menuju ke arah Jakarta, ini juga bisa memperhatikan sistem rekayasa one way ini agar dapat terhindar dari kemacetan. Demikian, David. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifah bersama juru kamera Rizky Solehudin melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ramainya kendaraan juga terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek mengarah ke gerbang tol Cikatama. Meski demikian, kepadatan kendaraan tidak setinggi sehari sebelumnya. Volume kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi merupakan warga yang akan melakukan perjalanan wisata ke sejumlah daerah tujuan favorit seperti Bandung dan sekitarnya. Meski hujan dengan intensitas ringan, antusiasme masyarakat berlibur masih tinggi. Berdasarkan data pihak Jasa Marga, selama 2 hari terakhir, jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami peningkatan. Sebanyak 27.628 kendaraan melintas dari wilayah timur melalui gerbang tol Cikatama. Sementara itu pemirsa, stasiun Pasar Senen juga ramai penumpang pada masa libur panjang Isra Miraj. Meski jumlah penumpang meningkat, kondisi di area stasiun terpantau tetap lancar. Pihak pengelola stasiun telah melakukan pengaturan alur penumpang serta penambahan petugas di titik-titik rawan keramaian. Hal ini dilakukan menghindari penumpukan penumpang dan pastikan kenyamanan dan keamanan penumpang selama masa libur panjang. Sebagian penumpang memanfaatkan momen libur akhir pekan panjang ini untuk pulang kampung maupun ke daerah wisata berbagai daerah. Seperti apa situasi terkini arus penumpang kereta api? Kita bergabung dengan Ismalia Medasari langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Ismalia. Apakah calon penumpang yang akan berangkat liburan masih mendominasi Stasiun Senen? Ya, selamat sore ya David dan juga pemirsa. Memang moda transportasi seperti kereta api ini masih menjadi favorit pilihan bagi para masyarakat, apalagi ini juga merupakan libur panjang yang dimana memang sudah ada total 88.000 penumpang kereta api yang naik dari wilayah Daob 1 Jakarta. Dan kalau saya ditanya bagaimana keadaan di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan, sampai saat ini memang masih terjadi lonjakan penumpang berbeda dengan hari-hari biasanya, dan saya akan tunjukkan kepada David dan juga pemirsa beserta juru kamera saya. Ini situasi di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan dipenuhi oleh para penumpang yang hendak menunggu kereta api yang mereka akan melakukan liburannya, apalagi di libur panjang pada kali ini. Dan memang kereta yang paling dekat ini merupakan kereta yang menuju ke Malang, dan ini akan dijadwalkan berangkat pada pukul 17.40, sehingga mereka memang sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke kota Malang. Dan juga David, bisa kami laporkan juga untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini memang sudah mengalami kenaikan dari tanggal 15 Januari. Ini ada sekitar 14.000 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, dan pada Jumat 16 Januari ini ada sekitar 13.000 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, dan pada hari ini ada sekitar 6.000. Namun untuk data ini masih terus akan meningkat karena memang masih dilakukan
diberlakukan atau masih adanya libur panjang, mengingat besok masih libur, David dan juga pemirsa. Dan untuk tiket dan untuk okupansi ini ada sebesar 40% dengan rata-rata tempat duduk ada sekitar 39.000 tempat duduk yang tersedia, dan keberangkatan ada 77 kereta api yang berangkat perharinya dengan rincian 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan. Dan juga David, bagi para penumpang kereta api ini dihimbau untuk tetap hati-hati dengan barang bawaannya, jangan sampai tertinggal baik maupun itu di kereta api maupun juga di stasiun, dan juga dihimbau bagi para penumpang untuk bisa 1 jam datang terlebih dahulu ke stasiun supaya tidak tertinggal kereta. Kembali ke Anda, David. Iya, selalu waspada dengan barang bawaannya. Baik, terima kasih Ismalia untuk informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.